Halo semua, kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang unik banget. Gimana jadinya kalau kepercayaan kuno dan politik modern saling bersinggungan? Nah, kita akan coba bedah ini lewat sosok mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Jadi gimana sih sebuah sistem kepercayaan tradisional bisa dipakai untuk membaca jejak seorang pemimpin di era demokrasi? Oke, kita langsung aja ya. Coba deh lihat kutipan ini. 4 sosok penjaga gaib mendampingi seorang presiden. Ini kan jarang banget ya kita dengar dalam analisis politik zaman sekarang. Dan justru inilah yang bikin pembahasan kita jadi menarik banget. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana sebuah cara pikir yang akarnya dari tradisi ratusan tahun lalu, kok bisa dipakai buat menafsirkan kepemimpinan di abad ke-21? Yuk, kita coba urai satu persatu. Untuk bisa ngerti klaim yang tadi itu, kita harus mundur dikit nih buat ngebongkar kode budayanya. Kita mulai dari konsep weton dan primbon, karena inilah kuncinya. Jadi, weton itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak sistem astrologinya orang Jawa. Bukan sekedar tanggal lahir biasa, tapi dipercaya sebagai semacam peta kosmik yang bisa ngasih gambaran soal karakter, nasib, bahkan jalan hidup seseorang. Nah, yang bikin weton ini unik banget itu cara ngitungnya. Jadi ini bukan cuma satu kalender, tapi gabungan dari 2 siklus waktu yang jalan barengan. Ada hari Masehi, yang 7 hari, udah kita kenal semua. Terus ada pasaran Jawa, yang siklusnya 5 hari. Nah, perpaduan inilah yang nentuin weton seseorang. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita pegang. Weton ini tuh warisan budaya ya, sebuah sistem kepercayaan. Jadi ini bukan sains yang bisa diuji di laboratorium atau dibuktikan secara ilmiah. Kita di sini ngomongin ini sebagai sebuah cara pandang budaya untuk memahami sebuah fenomena. Oke, dasarnya udah dapet nih. Sekarang, yuk kita coba terapin konsep ini langsung ke subjek utama kita. Kita bakal lihat gimana weton Rabu Pon milik Presiden Jokowi ini dibaca dari kacamata kepercayaan. Jadi, menurut perhitungan Primbon Jawa, Presiden Joko Widodo yang lahir pada 21 Juni 1961 itu punya weton Rabu Pon. Nah, tanggal inilah yang jadi titik awal dari semua tafsiran mistis yang ngikutin beliau. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Menurut Primbon, Rabu Pon itu bukan sekedar nama loh, tapi ada paket karakteristiknya. Katanya sih punya sifat yang menenangkan kayak bulan, tapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat. Disebut juga pekerja keras, sabar tapi bisa tegas, dan karismanya tinggi. Detail banget ya. Nah, ini dia nih kuncinya. Semua sifat-sifat tadi itu dipercaya bikin orang dengan weton Rabu Pon jadi ibaratnya kesayangannya para khodam atau roh penjaga gaib. Inilah benang merahnya yang nyambungin tanggal lahir sama klaim soal adanya pendamping supranatural tadi. Oke, sisi kepercayaannya udah kita bahas. Sekarang, coba kita putar dalik 180 derajat. Kita lihat dari sudut pandang fakta yang tercatat di sejarah. Perjalanan karir politik beliau. Kalau ini, jalur karir yang kita semua tahu dan bisa dicek faktanya. Mulai dari wali kota Surakarta, terus jadi gubernur Jakarta, sampai akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebuah jejak politik yang jelas, terukur, dan tercatat dalam sejarah modern kita. Dan semua perjalanan ini kan ada aturan mainnya ya, ada sistemnya. Seorang presiden itu dipilih lewat pemilu, keberhasilannya juga dipengaruhi sistem pemerintahan, kerjanya diawasi lembaga negara, dan harus patuh sama hukum. Nah, ini penjelasan dari sisi realitas politiknya. Oke, sekarang kita punya 2 cerita nih yang seolah-olah jalan barengan. Satu dari sisi budaya dan mistisisme, satu lagi dari fakta dan proses demokrasi. Di bagian akhir ini, kita coba lihat gimana 2 narasi ini bisa nyambung di satu orang pemimpin. Perbandingan ini benar-benar nangkap inti masalahnya kan? Di satu sisi, ada takdir weton yang memandu, di sisi lain, ada hasil pemilu demokratis yang membentuk. Satu bilang dukungannya dari sifat bawaan, yang satu lagi bilang dukungannya dari suara rakyat. 2 kacamata yang beda banget buat ngelihat hal yang sama. Terus kesimpulannya apa dong? Mungkin intinya bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah ya, tapi lebih ke gimana kita bisa lihat kalau warisan budaya ini tuh bukan cuma dongeng, tapi masih jadi kacamata buat sebagian orang untuk memahami dunia politik sekarang. Ini nunjukin kalau persepsi yang dibentuk budaya itu bisa sama kuatnya loh sama fakta. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Selain weton, kira-kira ada cetak biru tersembunyi apa lagi ya? Mungkin dari budaya, sosial, atau tradisi yang tanpa sadar ngebentuk cara kita mandang dan menilai para pemimpin kita hari ini? Coba deh dipikirin. Makasih banyak udah nyimak.